Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang-Bincang Politik. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi perbincangan hangat kita dengan Bapak Taufik Effendi. Ya Pak, kalau misalnya kan sebentar lagi nih emang kita melihat bahwa akan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilihan pemilu 2014 ya Pak ya. Lalu menurut kacamata Bapak nih, bagaimana dengan peranan sosok pemimpin yang ideal menurut Bapak? Saya mulai dengan doa dulu. Iya Pak. Mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi bangsa yang cerdas. Amin Pak. Kita sudah berkali-kali mengadakan pemilihan presiden. Ya. Kita mesti belajar dari pengalaman. Benar Pak. Mau yang presiden yang populer saja tidak cukup. Karena populer tidak menunjukkan apa-apa. Tidak menghasilkan, belum Tidak tentu, menghasilkan. tidak menjamin ya Pak ya? Nah, kan lucu. Kita puja-puja, kita pilih, Ya. lalu kita maki-maki sendiri. Jadi ini kan lucu. Iya Pak. Yang milih dia, yang memuja-muja dia, yang maki-maki dia juga. Iya. Why? Karena salah pilih. Populer saja tidak cukup. Sekali lagi populer saja tidak cukup. ya. Kalau ada orang di blow up macam-macam lalu jadi hebat. Lalu itu yang dipilih. Itu namanya pengelabuan, desepsi. Tidak. Tapi sebagai bangsa yang sudah lama merdeka, sudah cerdas. Saya berharap bahwa rakyat kita rakyat cerdas. Pasti dia akan memilih presiden yang punya konsep. Yang jelas konsepnya. Mau dibawa kemana bangsa ini? Indonesia ini ya Pak ya ke depannya. Ya. Mau dibawa kemana bangsa kita? Bayangkan, tetangga kita Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Kamboja, Vietnam. Kok bisa tumbuh? Kita yang luar biasa potensinya, potensi ekonomi, potensi sumber daya alam dan sebagainya. Kita punya itu, kita ditakuti. Maka itu cari presiden yang punya konsep. Cari presiden yang tidak hanya mengerti tugas pokoknya saja. Ya. Tidak hanya mengerti wewenangnya saja. Wewenang semua pasti mengerti. Berarti ya. Dan fungsinya saja. Tapi dia harus mengerti apa peranannya. Apa yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar. Yang dikatakan oleh Al-Adiyah 4. Bukan Undang-Undang Dasar 42. Maka dibutuhkan negara ini untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Itu tugasnya. Harus lebih sejahtera. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus lebih cerdas. Dan ekosistem kebanyakan dunia tidak hidup-hidup, tidak karuan. Karena itu yang kita cari. Dan lupakan yang lain-lain. Tapi betul-betul yang bisa membawa bangsa ini ke arah dignity, harga diri. Oke Pak. Kan begitu. Benar Pak. Betapa banyak kebocoran-kebocoran di bidang perpajakan, kebocoran-kebocoran di bidang ekspor. Ini harus dihentikan. Dan itu butuh orang yang tegas dan berani. Dan untuk itu saya mengatakan kita harus betul-betul mempunyai kelemahan bangsa ini dua. Satu, kita tidak punya konsistensi. Yang kedua, kita tidak punya seriousness. Tidak konsisten, tidak serius. Ini harus berubah. Itu yang kita cari. Presiden yang punya demikian. Presiden yang memang tegas ya Pak ya? Nah, harus cerdas. Iya. Harus cerdas dan punya konsep. Udah tahu dia mau ngapain. Jangan Benar sekali, Pak. nanti lah. Jangan. Udah tahu dia mau ngapain. Udah punya langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Kemana yang mesti tuju. Oke Pak. Dan menurut Bapak bagaimana langkah bagi masyarakat agar mungkin kan pada saat pemilu ini banyak calon-calon yang melakukan pencitraan. Bagaimana agar masyarakat tidak terkelabui kan, dengan janji-janji tersebut Pak? Begini, ada satu senjatanya, akal sehat lah. Kalau orang kampanye dengan bagi-bagi uang, itu udah nggak benar. Kampanye dengan janji-janji palsu, kita udah sick and tired dengan janji-janji itu. Udah ribuan janji, jutaan Ya. kata-kata surga, Kata-kata manis ya Pak ya? kata-kata manis. Tapi nggak ada artinya. Bangsa ini perlu kerja nyata. Bangsa ini harus berkeringat bersama-sama. Saya lihat apa? Bangsa-bangsa yang maju di dunia itu kenapa?
rakyatnya mempunyai integrasi pribadi yang kuat. Itu yang dicapai. Mau kerja keras, mau bersama-sama, konsisten, dan ikut aturan perundangan. Itu baru jadi. Presiden yang demikianlah yang diperlukan. Tiap bangsa memerlukan presidennya sendiri sesuai dengan bangsanya. Ya. Jangan hanyut ke sana kemari yang nggak jelas, bahaya itu. Hanya suaranya terbeli ya Pak ya? Wah, terbeli, apalagi karena populer. Waduh, Iya. ikut-ikutan jangan. Salah milih maka kau akan menderita selama 5 tahun. Benar sekali. Karena nasib suatu bangsa ini juga dipengaruhi oleh para pemimpin ya Pak ya? Betul. Saya kasih pada salah kita membajak sawah hanya rusak padi semusim. Tapi apabila kita salah mengelola bangsa ini, maka akan rusak satu generasi. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit kita, jangan hanya airnya yang diganti, tapi obatnya lah yang diganti. Dalam kita berpikir, gunakanlah akal kita. Tapi kalau akal semata tidak cukup, gunakanlah hati kita. Akal dan hati belum memuaskan dan belum cukup, gunakanlah iman kita. Pasti kita mendapatkan jawaban yang jelas dan benar. Untuk selalu sehat, cerdas, dan ceria, lakukanlah 3 latihan. Pertama, latihan fisik, yang sehat, olahraga. Kedua, latihan intelektual dengan membaca, mengingat. Dan yang ketiga, lakukanlah latihan-latihan spiritual supaya kita tetap di jalan yang benar. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan apa yang dia butuhkan, bukan yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedikit mengulas tentang tadi pemilu 2014 nih Pak. Boleh tahu nggak, mungkin Bapak punya jagoannya sendiri nih Pak yang akan diunggulkan gitu Pak? Pasti. Saya katakan yang berubah. Tadi saya udah mau berhenti. Ya. Tapi begitu saya ketemu dengan Mas Prabowo, saya katakan, dan kemudian saya melihat, oh di partai inilah saya bisa berbuat banyak. Dan saya yakin betul pada beliau. Beliau adalah orang yang saya cari, gitu. Kalau masalah pendapat itu yang selama ini saya lihat yang punya konsep beliau cuma jelas 6 langkah yang akan ditempuh jelas, semua serba jelas dan terlihat nyata, gitu. Tapi apakah ini memang sebelumnya sudah ada pertemanan sehingga Bapak mengikut beliau atau mungkin karena persamaan ideologi nih Pak? Lebih banyak karena persamaan ideologi. Lebih banyak karena saya pendapat dengan jejak beliau. Saya membaca riwayat beliau. Saya membaca jejak orang beliau. Beliau adalah orang yang konsisten. Jadi dan orang yang berani. Bahkan sangat berani. Oke. Itu. Berarti konsisten, berani dan juga tadi dikatakan membawa perubahan ya? Membawa perubahan. Dalam perubahan dalam bentuk apa itu Pak? Perubahan dari kegelapan ke terang. Oke Pak. Ya. Dari cara berpikir politik untuk politik, tapi politik untuk kesejahteraan. Bagaimana membawa masyarakat ini menjadi lebih cerdas, membawa masyarakat ini lebih sejahtera. Itu yang dituju. Bukan hanya citra saja, bukan, tapi Iya, Pak. yang jelas. Bayangkan perekonomian kita terpuruk, rupiah kita terpuruk. Ini harus dihentikan. We are very rich. Dan itu harus diwujudkan, bukan hanya kata-kata dan janji. Karena kata-katanya tidak menjamin apapun ya Pak? Dan apa yang dikatakan oleh beliau itu mungkin dan dapat terlaksana. Baik, Pak. Difficult but not impossible. Oke pemirsa, sepertinya obrolan kita dengan Bapak Effendi semakin menarik sekali ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang-Bincang Politik karena kita akan kembali sesaat lagi.